Seorang pria sedang asyik bermain game, tiba-tiba deretan angka aneh muncul di samping layar komputernya. Angka-angka itu memancarkan cahaya panas berwarna merah. Saat disentuh langsung muncul asap putih mengepul. Kemudian ia buru-buru mematikan gamenya. Dan anehnya, angka-angka itu pun ikut lenyap. Pria itu mengira ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia kembali membuka gamenya dan bermain, angka-angka itu muncul lagi. Kali ini lebih terang dan lebih jelas. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia coba berjalan ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali memainkan gamenya, angka-angka itu muncul lagi. Ia mencoba semua game yang ia punya dari game balapan sampai Tetris. Hasilnya tetap sama. Selama ia bermain, angka-angka itu akan hadir. Kini, ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Ia meneteskan obat mata, mencoba memastikan ini bukan sekadar gangguan penglihatan, namun tetap saja sama. Kemudian ia menghubungi rumah sakit. Pihak rumah sakit menyarankan ia menemui psikolog. Jawaban itu tidak membuatnya senang. Akhirnya, pria itu menyerah dan memilih menangani semuanya sendiri. Hari demi hari berlalu, tanpa disadari, ia mulai terbiasa dengan kehadiran angka-angka itu. Bahkan, ia sempat mencoba memanggang sayap ayam di atas angka yang bersinar itu. Namun suatu hari, ia menyadari sesuatu. Semakin lama ia bermain game, angka-angka itu makin terang dan pergerakannya makin cepat. Sampai akhirnya angka itu mencapai 1 miliar. Seketika, sebuah cahaya putih menyilaukan menyambar dan menyeretnya ke ruang asing yang tidak ia kenali. Di ruangan itu berdiri seorang pria misterius yang mengatakan, "Selamat, kamu telah membeli 1 miliar NPC dalam game. Sekarang kamu berhak mengajukan satu permintaan." Tanpa ragu, pria itu langsung meminta menjadi kaya raya. Permintaannya dikabulkan. Namun ternyata, segalanya datang dengan konsekuensi. Ketika ia kembali ingin bermain, seluruh game miliknya telah lenyap, tak satu pun tersisa. Itulah harga yang harus dibayar. Pria itu terpukul. Baginya, hidup adalah game. Ia tak pernah keluar rumah, hanya makan makanan instan, dan tinggal di tengah kekacauan. Hampir semua game populer telah ia coba. Kini, dengan semua game itu menghilang, ia merasa hidupnya hampa. Ia ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi ketika ia benar-benar kembali, ia menyadari bahwa di luar game, hidupnya kosong dan tak berarti. Tubuhnya pun sudah mulai rusak. Semakin ia berpikir, semakin ia sadar. Ia pun bangkit, mengambil baju olahraga dari dalam lemari, mengusap debu dari bola basket yang sudah bertahun-tahun tak ia sentuh. Kemudian ia memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih cerah dan sehat. Mungkin kita semua pernah berpikir, lebih nyaman di rumah, tak perlu bertemu siapa-siapa, cukup hidup dalam dunia kita sendiri. Tapi benarkah hidup seperti itu membahagiakan? Jawabannya tidak selalu. Sesekali, bukalah pintu, tatap dunia nyata. Siapa tahu, di luar sana ada keindahan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya.